Ngopi, ngobrol bareng dengan polisi, informasi sebanyak-banyaknya. betul. Dia hanya membantu pimpinan saja, tidak membantu masyarakat. Apakah humas dapat melakukan penangkapan atau tidak? Ini informasinya benar atau tidak nih? Dia sosial resmi kita itu menerima pengaduan. Ketika ada informasi jangan langsung ditelan gitu. Kalau divaksin pasti akan meninggal dunia. Itu kan nggak benar juga kan seperti Ya, itu. masyarakat boleh bertanya ke Babemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat Polri yang berada di mana saja. Kami di sini berada dalam acara ngopi, ngobrol bareng dengan polisi. Memang agak asing sih terdengarnya untuk bahasa ngopi ini, ngobrol bareng dengan polisi ini. Karena kenapa? Bahwa ngopi ini merupakan program dari Kapolres Banjar untuk menginformasikan terkait masalah lingkup Polri, apa yang dikerjakan oleh kepolisian, khususnya yang berada di Kota Banjar. Sahabat Polri yang berbahagia, kali ini di Polres Banjar kita mencoba membuka forum, ya, forum komunikasi dan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan ngopi bareng Bapak Polisi. Di ngopi ini kita akan membahas tentang apa saja sih pekerjaan polisi ini. Ya mungkin yang masyarakat tahu pekerjaan polisi ngatur lalu lintas, nangkep yang penjahat, ya mungkin seperti itu. Tapi kita akan menginformasikan lebih detail lagi apa saja yang dikerjakan anggota polisi. Sahabat Polri yang berbahagia, bersama ini kita akan tampilkan di hadapan saudara-saudara Polri, sahabat Polri, yaitu Aibda Nandi Darmawan selaku Kasih Humas Polres Banjar. Kita akan tanyakan apa sih tentang humas. Inilah Pak Nandi Darmawan selaku Kasih Humas Polres Banjar. Tepuk tangan semuanya. Oke Pak Nandi, gimana kabarnya sekarang, sehat? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan diri, nama saya Nandi Darmawan, Humas Polres Banjar. Di acara ngopi ini, ngobrol bareng polisi, kita akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Betul. Tentang apa yang menjadi tugas kepolisian atau informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Oke, baik Pak Nandi. Nah, ini kan di masyarakat itu kan terkait masalah anggota polisi ini masih terdengar baru juga nih Pak Nandi terkait masalah humas. Nah, kira-kira humas itu apa sih Pak? Humas itu adalah unsur pengawasan dan membantu pimpinan di bidang hubungan masyarakat. Sebentar, membantu pimpinan di bidang hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Berarti hanya membantu pimpinan saja, tidak membantu masyarakat. Ya, di samping itu juga kita menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan positif. Betul, kita tentang positif. Tugas-tugas pokok pelayanan masyarakat yang harus dilayani, fasilitas ataupun kebutuhan administrasi atau apa gitu. Jadi tentang informasi-informasi yang mungkin pimpinan kita lakukan diinformasikan oleh humas tersebut ya. Iya. Mungkin seperti itu ya, mungkin gambarannya seperti Ya, itu. ya. Oke. Kemudian fungsi humas itu apa saja Pak kira-kira Pak Nandi? Fungsi humas itu singkatnya pengumpulan, Betul. pengelolaan, pengelolaan, data, informasi, dokumentasi, kepentingan internal, eksternal tentang informasi data. Jadi pengelolaan informasi pengaduan, public complaint, dan menyangkut pelayanan, perlindungan dan pengayoman penegakan hukum, penyelesaian sengketa informasi publik. Salah satunya seperti itu. Oke. Jadi ketika semua dokumentasi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh pimpinan atau Polri lah khususnya, semuanya dikumpulkan di humas, kemudian dikemas sehingga langsung disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham apa yang dilakukan oleh Polri. Mungkin seperti itu gambarnya mungkin Pak. Kemudian berapa lama sih jam kerjanya humas ini? Jam kerja humas itu kalau misalkan tidak ada kegiatan, kita seperti biasa masuk 7.30, pulang jam 4. Tapi kalau misalkan ada kegiatan Polres Banjar atau Kapolres, jam 6.30 kita jam 6.15 sudah
harus sudah di lokasi. Sudah di atau lokasi. termasuk kegiatan sore hari atau malam hari kita tetap menempel dengan kegiatan Kapolres dan kegiatan Polres Banjar. Baik. Jadi waktunya tentatif lah gitu. Tentatif ya, berarti sama saja lah mungkin dengan anggota Polri yang lain juga, bahwa untuk kerjanya juga sama, mungkin jam 8 melaksanakan apel juga. Jadi sebelum melaksanakan pekerjaan kita harus apel dulu, pengecekan dulu oleh pimpinan, mungkin seperti itu gambaran Pak ya. Ketika ada kegiatan di luar jam tersebut, ya mungkin resiko pekerjaan juga mungkin ya Pak Nandi melaksanakan pekerjaan. Mungkin seperti itu ya Pak Nandi. Kemudian dinamika media sosial nih yang kencang dengan netizen Indonesia yang kritis, kemudian bagaimana pandangan Pak Nandi sebagai Humas Polres Banjar terkait masalah netizen Indonesia nih yang pada ya kritis gitu kan, tanggapan-tanggapan mereka. Bagaimana kira-kira Pak Nandi? Memang dinamika bermedsos ini sudah merupakan hal yang utama ya, karena setiap orang tuh pasti memegang HP pintar. Masyarakat harus lebih dapat menyaring setiap informasi yang masuk itu per detik, per menit, per jam. Nah, jangan ketika mengupload jangan berbau sara, kekerasan fisik atau ujaran kebencian. Harus kalau misalkan ada informasi yang tidak sesuai, silakan untuk mengkonfirmasi ke sumber terkait. Nah, yang saya pertanyakan nih, kira-kira Pak Nandi, ini banyak nih kan warga masyarakat nih, ya warga masyarakat, mereka taunya informasi itu ada aja di HP nih, karena kan kita tidak bisa Pak Nandi tidak bisa istilahnya mengikuti tidak mengikuti zaman ya, zaman sekarang zaman canggih gitu kan, apa oleh media sosial, dari mulai anak-anak sampai kasarnya yang udah tua juga udah bisa dia mengoperasikan handphone. Nah, ketika ada masyarakat yang bingung nih, ini informasinya benar atau tidak nih, nah kira-kira Humas bisa nggak menjadi aduan oleh masyarakat tersebut kira-kira? Jadi kita juga di media sosial resmi kita itu menerima pengaduan. Jadi masyarakat bisa mengadu terkait dengan sosial, keamanan di lingkungan. Kita tampung dan kita laporannya tidak birokrasi, langsung ke Kapolres. Ke Polres pimpinan langsung ya. Ini ya sebagai laporan awal, nanti ditindaklanjuti seperti misalkan ada anak muda yang sering nongkrong, kegaduhan, misalnya jam 11 malam, kita bisa mendorong patroli di wilayah polsek terdekat untuk kegiatan patroli. Kegiatan patroli. Baik, sahabat ngopi yang berbahagia, jadi ketika kita merasakan atau mendapatkan informasi di media sosial, ya khususnya di HP, informasi itu belum tahu kebenarannya. Nah, jangan bingung ya, jangan istilahnya bagaimana berpikirnya langsung, karena Pak Nandi sendiri di Humas Polres Banjar ada akun media sosial Pak ya? Ada. Itu namanya apa kira Pak? Akunnya di Humas IG. Polres Banjar. Di IG ya? Di IG, Instagram ada, Twitter, Facebook ada, YouTube ada. Jadi di TikTok ada. Di TikTok juga ada ya. Jadi semuanya di media sosial itu sudah ada ya. Jadi bagi masyarakat khususnya yang ada di Kota Banjar, apabila ada informasi apapun juga, silahkan langsung tag ke Humas Humas Polres Banjar ya, silahkan. Kemudian Pak Nandi selanjutnya pesan-pesan kepada masyarakat tentang medsos nih dan bertahwak. Bagaimana pesan-pesannya kepada masyarakat? Pesan kami dari Humas Polres Banjar, sahabat ngopi ya, ngobrol bareng polisi. Masyarakat bisa menilai sumber berita mana, dari instansi mana, akun mana, dan bisa menanyakan langsung ke instansi tersebut. Atau enggak, kalau misalkan sumbernya dari media besar gitu, itu pasti tidak akan hoax lah gitu. Betul. Jadi sarannya ketika ada informasi jangan langsung ditelan gitu. Jadi dipelajari dulu atau enggak bisa langsung ditanyakan ke instansi terkait. Satu contoh gini ya Pak Nandi, dulu kita lagi gencar-gencarnya terkait masalah COVID nih Pak Nandi ya.
Jadi masyarakat itu ketika akan dilaksanakan vaksinasi, karena sudah tersebarnya berita-berita hoax atau berita-berita memang yang belum tahu kebenarannya. Satu contoh yaitu dalam berita tersebut tertuang bahwa setelah divaksin pasti akan meninggal dunia. Itu kan nggak benar juga kan, seperti itu, betul Pak Nandi ya? Maka dari itu ketika beredar berita seperti itu, ketika masyarakat menerima informasi itu seperti itu, masyarakat harus cerdas ya. Ketika masyarakat menerima berita seperti itu, langsung tanyakan kepada instansi tersebut. Apa instansinya? Ya, dinas kesehatan. Benar nggak kira-kira nih setelah divaksin kita akan mati? Nah, mungkin seperti itu kata Pak Nandi sebagai Kasih Humas di Polres Banjar. Kemudian yang selanjutnya Pak Nandi, harapan Humas sendiri akan masyarakat menjadi netizen yang cerdas itu bagaimana nih harapannya? Ya, masyarakat setiap ada informasi yang baru jangan langsung terpercaya gitu kan, harus bisa menyaring, memeriksa dan mengklarifikasi gitu. Kita kan bisa bertanya ke Babinmas, pada dan ini kan bisa masyarakat boleh bertanya ke Babinmas. Babinmas juga nanti dibekali dengan informasi-informasi yang terupdate. Iya. Terus bisa nanya kesehatan, bisa ke bidan desa, atau ke kepala puskesmas mungkin. Iya, gitu. Ya, oke. Ini pertanyaan yang terakhir mungkin dari saya di acara ngobrol bareng polisi, Pak Nandi. Ini kan yang saya tanyakan nih, apakah untuk anggota Humas sendiri apakah pakai baju polisi atau tidak, Pak? Kira-kira untuk kerja keseharian, Pak? Sebenarnya kita ya untuk pakai baju polisi ada kegiatan-kegiatan tertentu kita pakai. Cuman kalau untuk peliputan atau enggak ini kita berbaur dengan humas-humas yang lain, dengan wartawan kita berbaur melakukan peliputan yang sama. Gitu. Sama. Berarti intinya samalah tentatif juga mungkin ya Pak ya. Jadi ketika untuk tugas-tugas tertentu Bapak juga pakai uniform Polri, tapi untuk mungkin peliputan sehari-hari Bapak ada mungkin baju khusus nih Pak? Ya, ada baju kita kalau misalkan hari Senin tuh merah, Selasa itu kemeja, Rabu hitam, Kamis batik. Berarti ada Jumat ini ya Pak ya sudah ditentukan. Oke. Nah, ketika Bapak sekarang mungkin nggak pakai uniform Polri nih. Nah, apakah Humas dapat melakukan penangkapan atau tidak kira-kira? Ya soalnya kan tahu sendiri ya, sahabat ngopi, bahwa Humas sendiri nih anggota polisi tapi tidak pakai baju polisi ini gitu kan. Apakah bisa nggak untuk penangkapan? Nah, sebenarnya tugas pokok kita tidak melakukan kewenangan atau tidak ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum. Untuk penangkapan kita tidak ada kewenangan. Akan tetapi sebagai anggota Polri, ketika di jalan ataupun di perjalanan ataupun dimanapun kita berada, ketika menemukan satu tindak pidana yang tertangkap tangan, kita wajib untuk melakukan tindakan kepolisian. Misal anggota Humas lagi pulang, tiba-tiba di jalan di depan kendaraan kita terjadi penjamretan. Wah, kita harus bertindak dan berbuat seperti polisi ya, kejar-kejar. Gitu. Jadi memang jiwa polisinya tidak hilang meskipun Humas yang notabene pekerjaannya meliput, kemudian istilahnya menyalurkan informasi-informasi, tetap saja ketika ada tindak pidana yang tertangkap tangan, ya kita lakukan tindakan penangkapan. Oke, betul. Itu aja Pak Nandi, terima kasih banyak atas kesempatan hari ini ngobrol bareng dengan sahabat-sahabat Polri di acara ngobrol dengan Pak Polisi. Mudah-mudahan Pak Nandi diberikan kesehatan, kelancaran. Kami juga ini kan perdana Pak Nandi ya, acara ngopi ini perdana. Mudah-mudahan acara ngopi ini bisa berlanjut dan kita bisa menginformasikan apa saja yang ada. Pekerjaan-pekerjaan di polisi, fungsi-fungsi kerja di polisi kita akan informasikan melalui ngopi atau ngobrol bareng Pak Polisi. Terima kasih banyak Pak Nandi, luar biasa, tetap semangat. Sahabat ngopi semuanya, alhamdulillah dari awal sampai sekarang kita sudah melaksanakan ngobrol bareng ya, acara ngopi. Meskipun ya mohon maaf, hostnya agak ragu-ragu karena memang ini perdana. Sahabat Polri, ini perdana, saya juga mencoba untuk belajar juga. Mudah-mudahan sahabat Polri yang ada di sana bisa memaklumi.
Kemudian jangan lupa nanti tayangan-tayangan berikutnya untuk acara ngopi, ngobrol bareng Pak Polisi. Saya Bang Ramdan sebagai host bertugas dari Babinkan Tipmas Kelurahan Banjar mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat ngopi, ngobrol bareng Pak Polisi. Masih stay, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.